Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi tahhara qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil awwalin wal akhirin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ummatihi alladhina yattabi'unahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk hadir di majelis Jumat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur dan apa yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah bagi kehidupan kita semuanya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiyyuna Muhammad, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan kepada kita semua umat beliau yang senantiasa terus berikhtiar istiqamah di atas ajaran beliau, insyaallah sampai akhir zaman. Pada 2 Jumat yang lalu kita berbicara mengenai keikhlasan. Pagi ini kita masuk pada pembahasan, dan mungkin ini agak panjang, tentang 2 penyakit utama sangat besar yang mempengaruhi hubungan kita baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Pertama disebut sebagai al-kibru, wa huwa dalun ala ikhtilali ibadatit tawadhu, wa hiya ibadatun qalbiyatun azimah. Tentang kesombongan, adanya kesombongan pada diri kita menjadi satu petunjuk yang sangat jelas bahwa ibadah kerendahan hati, ibadah tawadhu, kita beribadah dengan cara merendahkan hati, rendah hati. Wahya ibadatun qalbiyatun azimah, menyembah Allah dengan sikap rendah hati itu merupakan ibadah qalbu yang sangat besar. Wa huwa mani'un min dukhulil jannati ibtida'an mahma kana lil 'abdi min a'malin salihatin wa hasanatin katsiratin. Kesombongan itu mencegah kita atau siapapun di antara kita untuk masuk ke dalam surga, meskipun kita atau seorang hamba memiliki amalan-amalan soleh yang sangat besar, memiliki kebaikan yang sangat luar biasa. Tapi manakala ada kesombongan di dalam qalbu, sombongan adalah lawan dari rendah hati, maka pintu surga itu tertutup. Dalil yang disampaikan oleh para ulama, satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab Iman, babnya tentang pengharaman kesombongan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tidaklah masuk ke dalam surga sesiapa saja yang di dalam qalbunya terdapat satu biji-bijian. Jadi habbah itu ya kayak kita menebar benih, satu benih kesombongan di dalam qalbinya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini paragraf yang kita akan pelajari dalam penjelasan para ulama. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, Al-Imam Al-Kafuri menulis satu penjelasan. At-takabbur an yaral mar'u nafsahu akbaru min ghairi. Yang disebut takabur itu ialah ketika seseorang memandang dirinya lebih besar daripada orang selain dirinya. Tapi ini nggak ada kaitannya Pak Hasan ngelihat saya, karena bukan itu yang dimaksud. Pak Hasan fisik beliau gagah, besar, tinggi, lalu saya kecil, lebih pendek, tapi bukan itu yang dimaksud. Jadi an yaral mar'u nafsahu akbaru min ghairi. Ketika seseorang melihat dirinya lebih besar dari orang lain. Penjelasan yang lain dikatakan jahlul insani bi nafsihi wa inzaluha fawqa manzilatiha. Ini penjelasan yang lain. Kejahilan seseorang, ketidaktahuan diri seseorang tentang dirinya sendiri dan meletakkan dirinya itu di atas apa yang semestinya. Jadi seseorang, kalau bahasa kita, tidak tahu diri, kemudian memposisikan dirinya lebih dari orang lain. Sekarang ini banyak sekali para penuntut ilmu baru belajar 1-2 halaman kitab sudah bisa menjudge, sudah bisa memvonis bahwa orang lain itu sesat. Padahal ngajinya ya belum lama. Jadi meletakkan dirinya melampaui dari apa yang semestinya. Ini contoh orang yang tidak tahu diri. Wa qala al-jahil. Ya, ulama lain juga berpandangan yang dimaksud dengan takabur itu isti'zamul insani nafsahu. Ya, seseorang yang membesar-besarkan. Beda kan? Kalau saya atau kita membesarkan anak, beda maknanya dengan membesar-besarkan anak. Apalagi kemudian membesar-besarkan diri. Wastihsanu ma fihi minal fadail. Benar kebaikan dia lakukan, tetapi terus diomongin di mana-mana tentang semua kebaikan yang pernah dilakukan, seolah-olah orang lain nggak pernah memiliki kebaikan. Wal istihanatu bin nasi wastisgharuhum. Pada saat yang sama dia sebut kebaikan-kebaikan dirinya, tapi kemudian merendahkan orang lain, mengecilkan orang lain. Wattarafu ala man yajibut tawadu' lahu. Seharusnya seseorang itu tahu kepada siapa dia harus bertawadhu. Ya. Misal
Mungkin kita punya orang tua yang pendidikannya tidak setinggi kita, yang status sosialnya tidak seterhormat seorang anak. Tetapi manakala berhadapan dengan orang tua, maka tidak perlu, itu namanya tarofu, mengangkat diri di hadapan orang yang semestinya kita harus merendahkan hati. Itu juga bagian daripada kesombongan. Al-Imamul Ghazali, beliau mengatakan, nazarul abdi ila nafsihi bi'ainil izzi wal istidham. Ada kalanya seseorang itu diungkapkan atau tidak, ya, diucapkan atau tidak diucapkan, dia selalu terjebak untuk memandang dirinya dengan kacamata keagungan, besar-besarkan diri. Kalau hidup di lingkungan, lalu di satu lingkungan ada proyek pembangunan masjid, wah, itu saya semua. Kalau saya tidak bergerak, masjid itu nggak berdiri, masjid itu macet, ya, dan seterusnya. Jadi selalu demikian. Wa ila ghairihi bi'ainil ihtiqari wazzulli. Nah, pada saat dia melihat orang lain, dia menggunakan kacamata merendahkan dan menghinakan orang lain. Itu kesombongan. Atau juga sombong itu, ini mungkin mengambil dari hadis Nabi ini, alladzi in wa'idha anaf. Orang yang kalau diberikan saran, peringatan, pelajaran, malah kemudian responnya itu tidak nerima. Jadi al-kibru batarul haq, kata Rasulullah dalam hadisnya. Kesombongan itu menolak kebenaran. Jadi karena yang berbicara bukan dari kelompoknya, bukan dari ormasnya, maka tidak didengar. Juga bagian daripada sikap yang tidak baik ini. Jadi kalau dia diberikan nasihat, dia kemudian mengabaikan nasihat orang dan resisten menolak nasihat orang, tapi sebaliknya, wa idza wa'adha annama, kalau memberikan pesan kepada orang lain itu malah sangat keras. Keras sikapnya, keras pilihan katanya, dan seterusnya. Fakullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillah. Maka kata Imam Ghazali, setiap orang yang memandang dirinya lebih baik dari orang lain, siapapun dia di antara hamba-hamba Allah, fahuwa mutakabbirun, maka dialah orang yang disebut takabur. Ini persis seperti iblis, ya. Ketika Allah menyampaikan kepada iblis, mengapa engkau enggan sujud kepada seorang makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, ya. Maka iblis langsung menyebut, saya lebih baik dari Adam, ana khairun minhu. Apa argumentasi dia merasa lebih baik? Khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi persepsi atau pandangan iblis itu merasa lebih baik dari Adam hanya karena asal penciptaannya dari api, dan dia memandang Adam sebagai orang yang rendahan hanya karena diciptakan dari tanah liat. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh para ulama tadi itu mengkerucut pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya sampaikan tadi, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim
al-kibru batarul haq wahtiqarun nas. Jadi yang disebut kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Mungkin orang yang menyampaikan kebenaran dianggap bukan dari kelompok, golongan, bukan dari apalah dan seterusnya, dan kemudian merendahkan orang lain. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, menarik di dalam kitab yang kita baca ini, ketika ditelusuri mengapa orang itu bisa sombong, poin pertama yang dicatat menarik, karena pertama ilmu. Nah, karena umumnya Pak, di masyarakat kita, kalau kita ketemu orang yang ya biasa saja gitu, kayak kita lah masyarakat biasa, itu pada umumnya bisa meletakkan diri, pada umumnya secara sosial dalam kehidupan di masyarakat kita. Tapi berbeda dengan persoalan ini. Maka di sini disebut fama asra'al kibru ila ba'dil ulama wa tullabil ilmi alladzina lam yumnahu nurat taufiq minallah minhu ila ghairi. Jadi resiko pertama itu adalah betapa cepatnya apa yang disebut dengan takabur, kesombongan itu menyusup ke dalam diri para penuntut ilmu. Nah, itu hebatnya iblis itu. Jadi kalau iblis itu Pak, kalau menggoda orang, yang satu orang alim, satu orang yang tidak alim, maka yang harus digoda itu orang yang alim. Karena kalau orang yang tidak punya ilmu, nggak pernah ngaji apa, kalau dia berdosa, muspro kalau digoda sama iblis, ngapa dia nggak tahu? Karena kalau dia melakukan satu dosa dalam ketidaktahuan, malah diampuni sama Allah. Maka ini tidak menjadi sasaran iblis. Orang bodoh nggak jadi sasaran. Yang jadi sasaran ini orang yang rajin ngaji. Jadi kalau nggak mau digoda iblis, nggak usah ngaji. Nah gitu. Tapi kan nggak enak. Tapi kalau iblis tidak menggoda, berarti sahibnya iblis, bestinya iblis. Maka karena rumusannya dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Jadi titahnya Allah, rumusnya itu, syaitan itu musuh bagi kamu, maka perlakukan, jadikan syaitan itu sebagai musuh. Itu jelas itu. Maka dalam konteks ini, musuh iblis itu siapa? Kalau ada dua sosok, satu orang berilmu, satu tidak berilmu, mesti yang jadikan musuh ini orang berilmu. Yang tidak berilmu besti, nggak digoda. Itu logikanya. Jadi kalau ada orang merasa tidak pernah digoda iblis, diduga keras itu memiliki kartu tanda anggota yang sama. Jadi ini pertama, ini ilmu. Maka kita harus hati-hati Pak, begitu panjenengan berazam gitu ya, Jumat ngaji, kemudian nanti Sabtu ngaji, bahkan Ahad ngaji, Senin juga ngaji, pastikan Anda akan menjadi sasaran daripada iblis. Ini dia ya. Mengapa? Karena secara manusiawi, secara psikologis, orang yang berilmu itu ada peluang untuk meletakkan dirinya lebih dari orang lain. Wah, apa? Di rumah nggak ada kerjaan, terus ngaji juga enggak. Gitu, ya kan? Mak-mak itu. Wah, nggak tahu ngaji. Padahal tinggalnya di sebelah masjid. Saya itu loh sibuk sekali tapi ngaji. Itu. Setan udah masuk tuh. Setan udah masuk. Jadi ini saya baca kitab loh ya, jangan salahkan saya loh. Kalau mau nyalahkan kitabnya.
Jadi kalau ngaji itu nggak pernah tangan kosong, kecuali disuruh kultum. Tapi kalau ngaji harus pakai kitab. Biar nanti kalau nggak nerima jangan ucapan saya, baca ini aja. Ya. Jadi fayasta'zim nafsahu wa yastahqirun nafs. Ilmu itu menjebak dia kemudian merasa lebih. Lalu diam-diam dia merendahkan orang lain. Nah, gitu. Apalagi wa yastajhiluhum. Ibu itu nggak ngerti, nggak tahu dia. Kemarin kita baca tentang ini kok nggak tahu dia. Ah gitu tahu. Siapa yang begitu siapa angkat tangan? Nggak ada ya. Ya mudah-mudahan tidak. Lalu apa lagi? Wa yastakhdimu man khalatahu minhum. Lalu kemudian waqad yara nafsu 'indallahi a'la wa afdala minhum fa yakhafu 'alaihim aktsar mimma yakhafu 'ala nafsi wa yarju li nafsi aktsar mimma yarju lahu. Jadi ini dilema orang punya ilmu. Dilema orang punya ilmu. Menganggap orang lain bodoh. Lalu kemudian orang yang bergaul dengan dia yang dianggap tidak berilmu itu kemudian apa ya? Ya nggak dianggap, kalau bahasa kita itu dianggap babu. Dianggap babu. Tidak punya harkat, tidak punya martabat. Yang ahli sunnah itu saya, yang lain bid'ah. Kayak gitu biasa itu sekarang. Dikit-dikit bid'ah. Beda dengan dia bid'ah. Lalu apa yang terjadi? Jebakannya ibu-ibu sekalian. Lalu diam-diam kita merasa lebih mulia di hadapan Allah. Lalu orang lain merasa lebih hina di hadapan Allah. Apa yang terjadi? Orang kayak begini jebakannya, seolah-olah dia mengkhawatirkan nasib orang lain di neraka, padahal dirinya sendiri jauh dari surga. Jadi jebakan yang pertama justru ilmu, Pak, bukan bodoh, bukan kebodohan. Ya, jadi kita ya harus hati-hati ini. Nah, tapi penting disebut wasababu kubrihi bil ilmi amrani. Tentang ilmu ini ada dua persoalan yang harus dicatat. Ya. Bagaimana orang bisa bersikap takabur dan sombong dengan ilmu ini? Pertama, an yakuna istighaluhu bimma yusamma ilman wa laysa ilman fil haqiqah. Dia selama ini jadi orang memang sibuk, tapi sibuk dalam makna menyibukkan diri dengan ilmu ansih, bukan ilmu yang hakiki. Ya, mungkin kalau bahasa orang kampus itu pengetahuannya itu artifisial, ya sekedar gagah-gagahan saja, ya kan, sekedar gagah-gagahan. Oh dia alim, dia dosen, dia apalah, atribut atau predikat atau apapun gelar-gelar yang melekat pada diri seorang yang berilmu. Ya. Maka apa? Kata para ulama, fa innal ilmal haqiqiyya ma ya'rifu bihi al-'abdu rabbahu wa nafsahu. Karena ilmu yang hakiki itu gampang kita nguji, Bu, kalau berdasarkan ini. Kalau ingin tahu ilmu yang kita dapat itu ilmu yang benar, ilmu yang hakiki, atau ya sekedar ilmu-ilmu nggak jelas gitu. Sederhana saja, satu indikatornya, kita semakin kenal siapa Tuhan Allah. Kedua, tentu nanti turunannya kenal Allah, kenal Rasul kan gitu. Yang kedua, kita semakin kenal diri kita, gitu loh. Jadi pertama, ilmu itu kita semakin kenal dengan Allah. Kedua, kita semakin kenal dengan diri kita. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Semakin orang itu kenal dengan Allah,
maka indikator yang paling konkret adalah orang itu semakin takut terhadap Allah. Jadi kalau ada orang berilmu, bertitel, bergelar, tapi kok perilaku hidupnya satu, kok makin tidak tahu diri, kedua makin jauh dari Allah, itu menunjukkan ilmunya itu ya ilmu pura-pura. Jadi al-khasyah, rasa takut kepada Allah. Jadi contoh begini, Bapak sekalian. Ya. Pertama kita tahu tentang Allah. Taunya kita tentang Allah itu dengan asma dan sifatnya. Saya malam apa kemarin ya? Malam Kamis ngaji di tempatnya almarhumah Bu Arifah. Bu Arifah itu saya kenal lama tuh. Tahun 99 beliau udah meninggal stroke. Bu Arifah dulu bareng haji di daerah Gambiran. Pengajiannya itu koalisi antara dua majelis taklim, satu majelis taklim Sakinah, itu masyarakat Muhammadiyah, yang satu enggak, datang dari majelis taklim An-Nur, itu NU. Dari awal saya batin, Pak, majelis itu diawali dengan zikir Asmaul Husna, lalu doa Husnul Khatimah, lalu diterjemahkan bahasa Jawa. Nah yang menarik adalah satu, tentu zikir Asmaul Husna bagus sekali. Kedua, ini menarik karena bahasa yang dipilih itu bahasa yang sesuai dengan Muhammadiyah. Jadi tidak ada kultus di dalam selawatannya, itu tidak ada makna-makna yang mengkultuskan Nabi, itu nggak ada. Tapi itu menarik. Jadi Asmaul Husna, kemudian terakhir itu pakai bahasa Jawa sih nyuwun husnul khotimah gitu dan seterusnya. Itu kalau kita membaca Asmaul Husna gitu. Jadi semua sifat-sifat dan asma Allah kita baca, itu akan membentuk persepsi kita tentang Allah. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, jadi sikap kita kepada diri kita, mohon maaf, itu sebetulnya berbanding lurus dengan bagaimana kita memperlakukan Allah. Contoh, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Allah itu tidaklah mungkin menzalimi siapapun di antara hamba-hambanya. Hatta seorang hamba pelaku dosa, Allah nggak pernah zalim sama dia. Buktinya adalah apa? Ketika para pendosa, pezinanya sudah kafah, malingnya kafah, membunuhnya kafah, totalitas membunuh, totalitas merampok, totalitas mabuk, berzina dan seterusnya. Datang dia kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bisakah kami membersihkan diri? Kan turun malaikat Jibril membawa ayat, Qul, Muhammad, Nabi nggak disuruh riset, langsung turun SOP, Qul, katakan itu, you nggak pernah, kita tidak lagi mencari-cari dasar alasan, pokoknya katakan kepada mereka, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad, tugasmu hanya satu, katakan kepada mereka bahwa Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Melampaui batas itu menzalimi dirinya sendiri. Jangan kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunub, Allah menghapuskan dosa semuanya. Maka kalau orang pelaku dosa membaca ini, dia hidupnya masih positif feeling, perasaan hidupnya itu masih positif.
sejauh apapun dan sedurjana apapun dia terjebak di dalam satu lembah dosa, dia masih dipanggil oleh Allah sebagai hamba Allah. Gitu. Itu pengetahuan kita tentang Allah. Tapi sebaliknya Pak, jadi bagi orang yang sedang terpuruk, makrifatnya kepada Allah membangkitkan semangat hidup. Tetapi bagi orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, mohon maaf, ya kita bersyukur Allah gerakkan kaki kita ke majelis ini. Allah begitu mudahkan kita berinfak. Allah mudahkan kita semacam-macam. Wajah ibu-ibu ini kan di mana-mana tempat kayaknya wajahnya ini aja gitu. Sampai malaikat itu enggak bosan. Begitu ngelihat baunya aja, begitu kecium baunya aja udah nggak usah natap gitu. Wah, mesti nih ibu ini. Dan dulu kalau para ulama itu kalau duduk itu duduknya nggak pindah-pindah. Karena malaikat itu taunya panjenengan duduk di situ. Ya suatu hari duduk itu kosong gitu. Wah, ini repot. Dikiranya sama malaikat nggak datang. Padahal pindah kursi. Maka kami dulu waktu belajar di Madinah, oleh guru-guru kami dibiasakan untuk konsisten duduk di tempat itu. Jadi nggak pindah-pindah. Kalau Masjid Nabawi nongkrongnya di situ ya di situ aja. Nah, jadi saya sekalian yang saya muliakan, apa contohnya? Apa contohnya? Hadis Nabi, hadis Nabi. Mari kita baca. Satu, tentang orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Ada orang berperang bersama Rasulullah. Begitu dahsyat dia bunuh orang-orang musyrik dengan tombak, dengan pedang. Sampai semua sahabat kagum. Dia terkagum-kagum dengan sahabat ini. Begitu para sahabat mengeluh-elukan ini orang, saking hebatnya berperang. Apa kata Rasulullah? Huwa min ahlin nar. Yang kalian bangga-banggakan itu ahli neraka. Sampai sahabat kemudian protes, tanda petik protes. Wahai Rasulullah, jika orang yang sesoleh, sehebat, sepemberani itu membunuh, menebas leher orang-orang musyrik, kok panjenengan katakan dia penghuni neraka? Lalu yang pantas masuk surga siapa? Nabi diam. Sampai seorang sahabat dalam riwayat Imam Ahmad itu datang. Allahu Akbar, shadaqta ya Rasulullah. Allah Maha Besar, benar apa yang kau katakan wahai Rasulullah. Lalu dia memberikan kesaksian. Saya melihat sahabat tadi luar biasa membunuh orang-orang musyrik. Namun di akhir nyun sewu Rasulullah, dia tancapkan tombaknya ke tanah. Lalu yang tajam itu dia hujamkan ke dadanya. Matilah dia. Mati bunuh, kesusu ingin mati syahid. Barulah Rasulullah mengatakan, Innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannati fima yabdulin nas wa huwa min ahlin nar. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar fima yabdulin nas wa huwa min ahlil jannah. Innamal a'malu bil khawatim. Hadis riwayat Muslim. Penggalan pertama ada di dalam hadis Ahmad, yang ini ada di dalam hadis Muslim. Sesungguhnya seseorang, kata Nabi, apa yang tampak kasat mata di depan pandangan manusia itu dapat saja dilihat, perbuatannya itu semuanya perbuatan ahli surga, tetapi di dalam catatan Allah dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, ada orang nggak potongan masuk surga, di kampung nggak potongan lah, nggak potongan. Tetapi di catatan Allah justru dia ahli surga. Lalu Nabi menutupnya apa? Yang menjadi ukurannya adalah bagaimana orang mengakhiri hidupnya.
Makanya selalu kita mohon bihusnil khatimah. Lah persoalannya malaikat ini tidak pernah ada berita dia ngirim WA kita ini husnul khatimah apa tidak. Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Jadi apa ya, bahwa kita husnuzon kepada Allah, oke, kita percaya, tetapi kita rajin hadir ngaji, bahkan memberikan pengajian, jadi pengurus takmir, kalau rapat RT RW takmir selalu di depan dan seterusnya itu harus menyisakan ruang mawas diri, karena fitnah sewaktu-waktu masuk ke dalam diri kita. Jadi ini ilmu. Jadi kita, nah itu kita khasyah, itu namanya khasyah, rasa takut yang mendalam. Karena itu kita nggak pernah tahu. Makanya saya katakan, kalau Imam Ghazali itu luar biasa Pak. Sampai beliau mengatakan, meskipun engkau sekarang melihat orang itu kafir, sak kafir-kafirnya di hadapan Allah, tapi letakkanlah satu pandangan. Siapa tahu malah besok dia mati bersyahadat. Nah kalau kita na'udzubillah seperti hadis Nabi tadi dalam riwayat Ahmad dan Imam Muslim, begitu dahsyat dia punya kebaikan, tapi apa dalam hadis yang lain apa? Sesungguhnya seorang hamba itu tinggal apa antara dia dengan pintu surga itu tinggal sehasta, dekat sekali. Tapi apa? Fayasbiqu alaihil qalam. Ternyata takdir lebih mendahului, maka pintu surga yang tinggal beberapa langkah itu tertutup, masuk ke dalam neraka. Tapi sebaliknya, ada orang tinggal sehasta masuk ke dalam neraka, juga sama yang berlaku. Takdir Allah berlaku sama dia, lalu kemudian masuk ke dalam. Apa penjelasannya yang lain? Hadis Nabi, Iza aradallahu bi'abdin khairan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ista'malahu, maka Allah perintahkan dia melakukan amal soleh. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana caranya Allah memerintahkan dia melakukan amal soleh? Lalu Nabi mengatakan, yuwaffiquhu li'amalin khairin qabla mautih, pada detik-detik menjelang kematiannya Allah berikan dia petunjuk untuk mengamalkan amal saleh. Ini yang kemudian kita apa? Mawas diri Pak. Jadi kembali kepada ini. Jadi justru semakin kita banyak ngaji, seharusnya kita semakin takut dan kita semakin tidak tahu loh nasib orang itu. Gimana? Ya sudah, yang penting kita coba memikirkan diri kita. Nah kenapa saya sebut kayak begini, berulang-ulang kita sebut gini, jenengan Pak, meskipun ini generasinya generasi kolonial, bukan generasi milenial, tapi kan jenengan juga berinteraksi dengan ini. Ini kan gampang sekali Pak, menyesatkan, mengkafirkan, itu loh maksud saya. Iya kan, jadi itu satu. Nah, jadi itu dilema orang berilmu ya. Yang pertama tadi itu, jangan-jangan dia memang betul banyak ngaji tapi kok nggak ngefek, nggak ngaruh. Makin banyak ilmu, ini kayak makin radio makin rusak. Jadi kalau ada ibu ikut majelis taklim sana sini, terus di rumah itu kok semakin kayak radio rusak, makin parah, itu diduga keras majelis taklimnya itu nggak berkah. Makin banyak ilmu, makin gampang mengkafir-kafirkan orang yang berbeda, itu diduga keras ada persoalan. Ya mohon maaf, dengan segala hormat saya itu, perbedaan itu ada Pak, perbedaan itu pasti. Ya Allah Pak Bu, iblis itu beda nggak dengan Nabi Adam? Beda. Tapi coba,
Kalau iblis itu berlaku kepada kita sebagaimana dia berlaku kepada Allah, mungkin iblis itu sudah dimusnahkan. Tapi sama Allah enggak. Doa iblis saja dikabulin loh sama Allah. Ya Allah, kira-kira begini, saya mendapatkan misi untuk menyesatkan manusia, maka saya nggak bisa paripurna menyesatkan mereka kecuali umur saya engkau panjangkan ya Allah. Kata Allah, baik, saya kabulkan permintaanmu. Maka iblis itu usianya panjang. Iblis itu usianya panjang. Dan itu dikabulkan dalam Al-Quran. Lah kan logikanya, kalau iblis saja berdoa, doanya dikabulkan Allah. Kok ada orang Jumat pagi berdoa, nggak yakin doanya dikabul tuh gimana ceritanya? Iya kan? Itu loh. Jadi ini yang poin yang pertama. Jadi mungkin ilmu kita ini nggak berkah. Ya kan? Yang kedua, iya. An yakhudha fil ilmi wa huwa khabis ad-dakhilah radi'an nafsi. Yang kedua ini, ya jadi yang pertama poinnya itu ilmunya nggak memberikan dia rasa takut kepada Allah. Tidak kemudian semakin menghormati orang lain, legowo dalam perbedaan dan seterusnya. Yang kedua, memang betul dia itu secara zahir, wah sibuk dengan ilmu. Tidak ada majelis taklim kecuali didatangi. Tidak ada tablik akbar kecuali dia paling depan. Wes pokoknya luar biasa. Tapi satu hal, apa yang dia lupakan? Ya, innahu lam yashtaghil bitahzibi nafsihi. Dia lupa. Sibuk ngaji, sibuk ngumpulkan apa namanya ya ilmu sana sini. Wes pokoknya gitu ya. Tapi dia lupa untuk membersihkan dirinya sendiri. Tahzibun nafsi. Dia lupa untuk mensucikan kolbunya, dibersihkan. Karena bagaimanapun hati kita ini juga berkarat. Jadi kata Rasulullah, hati kita ini berkarat. Maka korosi ya. Berkarat gimana sih berkarat itu? Kalau besi berkarat itu kan jelek, padahal bisa rapuh, pada akhirnya patah. Besi aja, baja aja bisa patah gitu ya. Maka berkaratnya besi itu ya dengan Al-Quran kita bersihkan. Jadi jangan lupa di situ. Ya. Fa idza khada fil ilmi sadafa al-ilm min qalbi manzilan khabisan falam yabdul samra. Dia sibuk mencari ilmu, tapi dia lupa ilmu itu ada buahnya. Sibuk dengan ilmu, buahnya nggak ada. Nah, buahnya ilmu itu ya kita membersihkan diri, selalu bermuhasabah tentang diri kita dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, ibu bapak sekalian yang saya muliakan, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Menurut beliau begitu. Mengapa orang berilmu itu riskan untuk masuk di kerasukan, penyakit takabur ya, karena itu satu, ilmunya itu artificial, ilmu pura-pura, nggak melahirkan ilmu yang hakiki. Semakin tahu dirinya siapa Tuhannya. Nah, apa hak kita Pak mencaci maki orang? Orang pendosa aja suka-suka Allah diampuni kok. Iya kan? Maka saya bilang, kalau ada istri kita bersalah, sesalah apapun, atau suami bersalah sesalah apapun kepada para ibu, alasannya apa untuk tidak memaafkan? Sementara Allah saja memaafkan. Nah, tapi kalau kita nggak paham betul, nggak ini betul ya, berat sekali, apalagi kepada anak dan seterusnya lah. Ya. Yang kedua itu dia punya banyak ilmu, tapi itu tadi dia lupa mensucikan jiwa, tazkiyatun nafsinya dia lupa. Nah, oleh karena itu ilmu itu, mohon maaf, itu ada 3 jengkal Pak. Hanya 3 jengkal. 1 jengkal ilmu itu sendiri ya. Ilmu itu 1 jengkal ilmu.
Lalu jengkal berikutnya itu tawadhu, rendah hati. Jengkal berikutnya apa? Sombong. Para ulama mengatakan dekat banget itu, dekat banget Pak, segitiga. Gimana segitiga gini ya? Segitiga. Ilmu itu jaraknya dengan sombong itu cuma sejengkal. Ilmu itu jaraknya dengan rendah hati juga sejengkal. Rendah hati dengan ilmu jaraknya juga sejengkal. Nah, kita milih jengkalan yang mana? Sejengkal kepada kesombongan atau sejengkal kepada rendah hati, ya, atau sejengkal kepada apa? Yang satu itu rendah hati, yang satu ya ilmu itu sendiri. Coba. Ini ungkapan para ulama menurut saya luar biasa. Itu yang menjadikan dulu Pak, waktu saya belajar di pondok sampai di Madinah, kalau kita punya tugas waktu itu, tolong kamu cari hadis ini adanya di kitab apa saja. Itu bisa jadi Pak, kami masuk perpustakaan itu dari jam 8 pagi habis sarapan. Nanti kalau perpus di Madinah itu sampai tengah malam Pak. Jadi nggak seperti di sini, pulang kerja perpusnya tutup, nggak, sampai jam 12 malam itu masih ada yang jaga. Itu kita mungkin baru nemu hanya beberapa hadis. Hari ini jenengan nggak usah kuliah di Madinah, klik saja di Google hadis tentang niat, ukurannya detik, mungkin ratusan hadis keluar. Persoalannya, mengapa ilmu semakin mudah kita dapatkan, kita akses, tapi orang yang berantem saling mengkafirkan semakin banyak? Jawaban saya cuma satu, keberkahan ilmu yang diangkat. Cara mendapatkan ilmu dimudahkan oleh Allah. Jangan nggak usah ke Madinah, cukup dari Banteng saja, klik sudah dapat. Google. Saya bisa ngaji gampang-gampang pakai artificial, tapi saya orang nggak percaya artificial. Kita itu cara menemukan saja, jurnal dan seterusnya. Artificial bisa. Tapi saya memilih, ini saya memang saya merasa lebih ini ya, saya print ini Pak tadi, 72 halaman. Hanya kita mau berbicara dua penyakit ini. Satu takabur, kedua hasad. Karena dua ini, kata para ulama, sesoleh apapun Anda, sealim apapun Anda, ketika ada satu takabur, kedua hasad, habis semuanya. Maka ini kita antisipasi. Jadi yang buku ini 72 halaman itu hanya menjelaskan 2 halaman. Itu cara saya belajar itu. Karena kalau di sini cuma, lah tadi kan Al-Kibru Pak, ini Al-Kibr. Itu kan cuma satu paragraf Pak, dari sini sampai sini. Nah, penjelasannya ada di sini. Jadi saya dapatkan Imam Ghazali, saya dapatkan para ulama yang lain berbicara, sampai kita menemukan satu rangkaian makna. Itu Al-Kibr. Jadi sekali lagi kata para ulama kita di dalam kitab ya Al-Kibr, Zahir bin Muhammad ibnu Sa'id Asy-Syahri, beliau mengatakan jarak di antara 3 hal ini hanya sejengkal. Ilmu kepada kesombongan sak jengkal, ilmu kepada takabur kesombongan sejengkal, ya kan? Kesombongan kepada rendah hati juga cuman sejengkal. Jadi baru berdiri, belum nyampe Darul Mutakin, baru berdiri, langkah kita kan berapa jengkal. Sementara ibaratnya di sini, diksi yang digunakan adalah jengkal. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, terakhir ya, jadi kata beliau tentang 3 jengkal itu ya, man dakhala fi syibril awal takabbara, takabur ya, ini takabur. Kemudian yang kedua itu ya yang tawadhu, lalu kemudian ketiga itu adalah ilmu tadi. Fayatulabal ilmi tawadhu, wahai para santri, wahai para penuntut ilmu, rendah hatilah kalian. Wa'lamu anna hujjatallahi ala ahli ilmi akid,
ingatlah besok pertanggungjawaban kita bagi para penuntut ilmu, para anggota majelis taklim masuk di situ sangat tegas. Wa sya'nul ilmi an yujiba mazidal khawf. Padahal karakter ilmu yang paling mendasar itu adalah bertambahnya rasa takut kita kepada orang lain. Ya kita hati-hati. Takut-takut kita bilang orang kafir ternyata enggak, terus gimana? Kita bilang orang sesat ternyata enggak, terus gimana? Ya kan. Kemudian tawadu, itu rendah hati. Fakullama tahammalatil asjaru bistimar, maka semakin suatu pohon yang rindang itu begitu berat dengan buahnya, malat aqsanuha ilal ardi, maka ini kalau pohon ini kenapa bisa tegak? Karena nggak ada buahnya, Pak. Nggak ada buahnya. Maka pohon ini agak songong sedikit ini. Ya kan? Kata para ulama, kalau dahannya itu ada buah dan buahnya itu sebetulnya yang pokok, maka dia tidak akan kayak begini, dia akan semakin tunduk. Nah, ini ibaratnya begitu. Malat aqsanu ilal ardi liyujniya minal muhtajin. Untuk apa? Dia akan semakin merendahkan dirinya kepada bumi. Agar apa? Orang yang memerlukan buah bisa metik. Banyak ngaji, buahnya apa? Rendah hati. Sehingga apa? Tetangganya itu nyaman. Ini tambah ngaji, tambah bawel aja. Maunya apa? Tambah ngaji, tambah gini, tambah ya bikinlah orang. Jadi gini deh, gampangannya. Lihat tangga kiri kanan. Semakin banyak ngaji kayak apa mereka? Merasa semakin aman gak dengan kita? Atau malah mereka merasa semakin gerah gitu, gak enak. Nah itu selesai materi pengajian pada pagi hari. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.